Oke, halo teman-teman semua. Kita masuk di video kedua ya. Seperti yang aku janjikan kemarin tentang prerequisite. Mungkin kita mulai ya untuk aplikasi-aplikasi apa aja yang bakal kita pakai dan tools apa aja yang mau kita pakai nantinya. Oke. Ya, jadi teman-teman untuk prerequisite-nya yang pertama yang pasti kita akan install dulu ya untuk bahasa pemrogramannya. Jadi yang pertama kita install dulu tadi kan prerequisite yang saya janjikan pakainya bahasanya JavaScript, kemudian atau Python. Kita mungkin pakai JavaScript aja ya mungkin teman-teman. JavaScript. Kemudian yang kedua kita install text editor. Ada beberapa opsi sebenarnya teman-teman, ada VS Code, kemudian ada Sublime Text, dan ada Notepad++, ada juga IntelliJ IDE, ada dan lain-lain. Mungkin ini yang aku pakai VS Code. Pertimbangannya adalah memang banyak yang pakai dan pluginnya juga lengkap teman-teman, dan memang kebanyakan text editor VS Code ini memang banyak dipakai oleh banyak pemrograman. Jadi aku putuskan pakainya untuk prerequisite-nya pakai VS Code. Teman-teman yang mau pakai Sublime Text, Notepad++, atau IntelliJ IDEA atau yang lainnya silahkan, tapi aku di sini pakainya VS Code. Kemudian setelah text editor kita coba install atau kita belajar CMD. Apa itu CMD? Namanya adalah command prompt. Ini sebenarnya beda-beda ya. Kalau di Windows kita biasanya pakainya itu CMD. Kemudian kalau di Mac OS atau Linux kita bisa panggilnya terminal. Sama sebetulnya untuk fungsinya. Kemudian kita coba nanti kita install Git ya, bukan GitHub, GitLab atau Git Bash, tapi Git ini sebuah aplikasi, nanti kita belajar bareng-bareng. Kemudian mungkin itu dulu sih, ada 4 itu dulu yang perlu kita install. Oke, yang pertama kita install dulu JavaScript. Untuk itu mungkin kita langsung masuk ke websitenya ya. Nah, mungkin ini sedikit juga informasi buat teman-teman semua. Sebetulnya untuk website itu langsung berjalan di JavaScript. Website yang biasa kita buka sebenarnya ini berjalan di JavaScript. Kalau kita coba inspect elemen ya, inspect, kemudian kita masuk di konsol. Nah, ini sebenarnya ada JavaScript teman-teman. Teman-teman bisa ngoding di sini. Misal var x sama dengan 12. Nah, kemudian print. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya sudah JavaScript, tapi nanti akan kesulitan karena kita tidak bisa save ya untuk apa yang kita buat di sini. Makanya kita perlu install. Nah, JavaScript untuk running programnya, istilahnya untuk ngerun ya. Untuk ngerun program JavaScript itu membutuhkan yang namanya aplikasi atau programming language atau bahasa pemrograman yang biasa kita panggil ya. Jadi untuk ngerun file JavaScript atau .js itu menggunakan Node.js teman-teman. Jadi kita bisa install, cari di sini install Node.js Windows, karena saya pakai Windows jadi install pakai Windows. Nah, ini langsung berada di paling atas juga teman-teman, bisa langsung install ya, download Node.js. Nah, ini banyak banget, langsung di Windows installer ada, Mac OS ada, source code datar.gz ini biasanya buat Linux. Ini aku langsung pakai Windows installer. Ini download berapa menit ya.
langsung aja kita install teman-teman, kayak install biasa teman-teman, install aplikasi ya, tinggal di next aja. Ini next sampai nanti finish. Karena aku udah install, jadi aku langsung aja pakai teman-teman. Cara ngeceknya buat Node.js itu udah terinstall atau belum, teman-teman bisa cek di command prompt. Nah, ini mungkin juga sekedar informasi teman-teman, tadi ya yang sempat aku jelasin, ada command prompt di Windows namanya CMD atau command prompt, macOS atau Linux itu namanya terminal. Nah, karena aku pakai Windows, biasanya aku langsung buka itu pakai Windows R. Di sini ketik aja CMD teman-teman. Di sini CMD langsung oke aja atau enter sama aja. Nah, masuk di sini. Nah, untuk ngeceknya itu pakai node main.v. Nah, kalau dia udah muncul ya v18.8.0 berarti udah terinstall Node.js nya. Itu cara ngecek paling simpel teman-teman. Jadi Node.js nya udah terinstall di laptop teman-teman atau di komputer teman-teman. Kalau misal nanti terjadi error atau munculnya bukan langsung v begini, biasanya langsung dicek di variabel di env. Ini terkhususkan untuk Windows ya teman-teman. Masuk di environment variable, kemudian langsung di pad biasanya. Nah, ini nanti cari aja teman-teman. Ini tampilannya juga beda-beda sih. Di sini nanti biasanya ada Node.js. Nah, ini kan aku udah install banyak nih, Python ada, Laragon ada. Nah, ini ada Node.js. Dia ada di pad atau di directory C, Laragon, bin, Node.js, Node v18 itu. Nah, misal tadi di command prompt tadi dicek node main.v nggak ada, biasanya di padnya ini belum ada teman-teman. Jadi teman-teman harus masukin secara manual. Tapi umumnya ketika udah install dia auto masuk di sini. Terus sedikit informasi aja teman-teman. Untuk Node.js-nya kita udah berhasil install. Kemudian ke text editor. Jadi mungkin teman-teman yang udah tahu ya terkait text editor VS Code. Jadi sebenarnya ini ketika saya masuk pertama kali menuliskan tadi, ini sudah di VS Code teman-teman. Jadi kurang lebih tampilan VS Code kayak gini. Kalau kita mau install dari awal, kita buka lagi websitenya, kita masuk di VS Code download. Nah, langsung udah ada di paling atas juga teman-teman. Sama seperti instalasi Node.js tadi, kita tinggal pilih kita pakai Linux kah atau macOS atau Windows, tinggal download aja. Kemudian next sampai finish. Simple downloadnya ya teman-teman, download dan installnya gampang. Nah, biasanya kalau aku pribadi ketika membuka VS Code, bisa sih sebenarnya langsung di sini ya, logo VS Code ini tinggal diklik aja, nanti langsung muncul sama seperti run aplikasi yang lainnya. Tapi aku mencoba mengajarkan atau sharing ke teman-teman, alangkah baiknya pakailah command prompt teman-teman. Jadi kayak tadi ya, Windows R, kita enter. Nah, biasanya tuh untuk komennya atau perintahnya untuk membuka VS Code itu cukup kode titik. Nah, ini langsung buka teman-teman, auto buka ya. Jadi dia buka di directory user/admin. Itu langsung auto kebuka di situ. Nah, ini banyak banget. Itu untuk VS Code ya. Kemudian command prompt tadi udah kita bahas, kemudian git. Git ini kita coba git download ya, git download. Sama seperti tadi ya, kini pilih yang git scm.com. Sama seperti kayak tadi install Node.js dan VS Code, tinggal pilih aja Windows, macOS, Linux, sama tinggal di next aja sampai ke finish. Nah, cara ceknya juga sama teman-teman, kita pakai git. Nah, nih git main.v, cara ceknya juga sama di env. Kalau belum ada di env biasanya ini gagal. Jadi kalau udah git main.v biasanya langsung git version 2.37.3 Windows 1. Nah, ini mungkin prerequisite-nya teman-teman bisa install dulu. Kita bakal next nanti di fundamental, atau mungkin sebelum fundamental bakal masuk di plugin ya, plugin di atau extension sih biasanya kita panggilnya di VS Code-nya. Jadi teman-teman setelah tadi install VS Code, silahkan dibuka VS Code-nya, kemudian bisa login ya. Di pojok sini biasanya aku udah login sih, ini di akun, bisa pakai GitHub
atau yang Google mungkin kayak GitHub sih. GitHub langsung di loginin aja, baru nanti kita install istilahnya apa ya, ekstensinya. Biasanya di sini ada menu-menu di awalnya teman-teman, mungkin cuma ada 4 atau 5 kayak nggak salah di awal itu. Ini aku udah install beberapa sih, jadi ini bawaan dari GitHub-nya. Langsung di ini bagian extension, atau bisa pakai Ctrl Shift X. Nah ini extensionnya banyak banget teman-teman. Ini buat bantu teman-teman nanti ketika ngoding biar nggak apa ya, nggak ribet lah misal sintak-sintaknya. Oke, mungkin itu untuk prerequisite-nya teman-teman, bisa install, nanti kita sambil jalan aja langsung pakai Node.js-nya, kita praktek di fundamental programming. Oke, mungkin itu teman-teman terkait prerequisite kali ini. Thank you.